jeng pelidi kita tertarik dengan dunia gamelan gitu. Tiang lu nih kan, ali bisa udah gue gambar gitu. Nah Iran kalau akhirnya ya kalau mau 25 orang diajak ke sana saya ikut, kalau enggak jadi masalah. Akhirnya diusulkan di sana, budgetnya lagi kan meningkat harus dikau. Nah disetujui. Target dari berkesenian ini selain kita di masyarakat paling PKB gitu. Tapi lewat Pak Made ternyata banyak sekali kesempatan atau opportunity ini ke yang lain yang Tunjuk salah satu nama Banjar atau desa di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Desa ini terkenal dengan potensi kerawitannya berupa tabuh gong lelambatan dan gong kebiar. Sejumlah gending gong lelambatan merupakan warisan tetua di Banjar ini yang dilestarikan hingga kini oleh Skegong Taruna Mekar Banjar Tunjuk. Belakangan lahir sejumlah tabuh lelambatan yang baru hasil ciptaan pengrawit generasi ketiga yakni Imade Arnawo SSKar MSN, pensiunan dosen ISI Denpasar yang kini perbekal desa Tunjuk. Skegong Taruna Mekar Banjar Tunjuk sudah sering pentas dalam berbagai acara, baik dalam kegiatan Parade Gong Kebiar, serangkaian pesta kesenian Bali PKB, maupun dalam kegiatan budaya lainnya. Bahkan Skegong ini pernah tampil di luar negeri sebanyak 3 kali. Dipercaya beberapa kali mewakili Tabanan dalam ajang PKB, kemudian bisa manggung di luar negeri, tentu tak lepas dari sentuhan tangan emas Imade Arnawo yang namanya tak asing lagi di kalangan seniman dan pecinta seni. Arnawo banyak melahirkan karapan kerawitan yang cukup monumental dan sering dijadikan referensi atau inspirasi oleh komposer muda. Pemirsa, bagaimana proses berkesenian suami dari Ninyoman Sudiari SPD ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ayah 2 anak kelahiran 16 Agustus 1960 ini memiliki bakat dan kemampuan menggambel di atas rata-rata seusianya sejak usia sekolah dasar. Bayangkan saat usia kelas 3 SD, Arnawo sudah bisa memainkan gamelan trompong dan menjadi penabuh ugal. Menarik, kemampuan itu diperoleh dengan cara mendengarkan Skegong berlatih menggambel atau dalam bahasa Arnawo disebut meguru kuping. Ia juga tidak habis pikir, pada usianya yang masih belia sudah bisa menguasai gamelan hanya dengan cara mendengar. Kepiawaiannya memainkan alat musik gamelan itulah membuat tetua Skegong Taruna Mekar Banjar Tunjuk mengajaknya bergabung menjadi anggota Skegong. Posisinya dalam memainkan gamelan pun cukup strategis sebagai pemain trompong dan tukang ugal. Bergabung menjadi anggota Skegong, Arnawo sering ikut manggung mengisi acara di hotel-hotel di sela-sela kesibukannya belajar di sekolah. Ketika dia berumur kira-kira berapa itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD karena dulu niki sekonya niki sebelum punya gedung yang baik dengan ya ke mereka itu latihan di Natar gitu Pak. Di Natar begini ya kebetulan sebelahan dengan tempat yang tinggal di Tunjuk nih ke sebelah saja nih ke latihan tiap malam yang kalau kelas 3 itu setiap malam di tiang mendengar itu latihan sekonya nih itu angkatannya bapak saya itu tapi dan Skegong waktu itu sampun Skegong Taruna Mekar Tunjuk sedurung nih kakek di tiang nih Skegong Tunjuk kan kedurung nyanaman kakek di tiang ke sekitar tahun 1530-an sampun kakek niko pun ada grup lagi. Nah, niko setelah tiang mendengar setiap malam latihan niko, akhirnya di tiang begitu latihan berikutnya datang tiang niko main tiang langsung kan, main langsung niko makanya heran ketua-ketua tiang niko, loh kok bisa dia main duluan itu daripada saya yang mencarinya gitu niko pasti yang nakal pun Pak nakal untuk ingin tahu gitu sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an ini Skegong Taruna Mekar ini sampun ke dunia pariwisata.
melayani dunia wisata di ring Bali Bet mun setiap bulan mereka ini ke sekogong mereka ke Bali Bet di tiang sampun kejauhan nih kan terus kan rompong loh nih di tiang kan umur kantor tiang dari SD kantor dari SD di tiang sampun iki terus yang mengikuti nih perkembangan sekogong ternama tunjuk nih sampai gena di tiang kakek di tiang pun nih kok lamparan mulawo 1 meter pengidang tiang rompong kembar nih kok mulai nih gitu gena yang lamparan khusus nih kok. Nah setelah nih kok dawang lumun kan benten istilahnya getol nih ke gonggu barung pak. Gonggu barung nih kok antara sekegong tunjuk, sekegong bongan, sekegong keramitan di tiang yang pertama nalar ikut membarung nih kok, leng oleh genane, leng punya oleh di tiang sampun main rompong nalar, dan rompong dawang nih kok tabuh dalam matan Semarlano dibawakan nih kok. Lagian suusan di tiang rompong, terus yang main ugal langsung tiang nih kok, ugal selalu pergi tiang pun ugal tiang nih kok, gitu. Di tiang dawang nih kok sampun memainkan kebiar duduk, kebiar rompong, oleh pemulilingan, Teruno Jaya, Margopati dan sebagainya. Secara alamiah nih Pak, hanya mengguru aja kuping kan yang lingan nih kok. Mengguru kuping adalah istilahnya kan gitu, istilahnya mengguru kuping. Lingan aja dia, show dia gitu nih kan, tiang dan nguruan dia. Internet yang nak ngurukan bisa dia menggambar nih. Jek pelidihnya kita tertarik dengan dunia gamelan nih gitu. Tiang lu nih kan ali bisa udah gue gambar gitu. Nah eran tuh dia nih ragan megimah mengalih kending nih kan tiang cepok kan nih kok. Hanya eran dia seluruh ragan mulai nih kan tiang lu dibakar kending aja ya nih gitu nih. Kalau saya juga tiang nih. Lulus SMP, Arnawo melanjutkan pendidikan di Sekolah Pertanian Menengah Atas SPMA Saraswati Denpasar. Di sela-sela kesibukannya belajar, ia tetap aktif menjadi anggota Sekegong. Tamat SPMA, Arnawo sempat menjadi penyuluh pertanian di Kintamani. Kemudian menjadi guru di SPMA Saraswati Tabanan. Tahun 1984, Arnawo melanjutkan pendidikan di ASTI Denpasar yang kemudian berubah status menjadi STSI Denpasar. Lulus sekolah tinggi seni ini, Arnawo diangkat menjadi dosen di STSI atau ISI Denpasar sekarang. Tamat SMP, lanjut di bidang pertanian. Ke Sekolah Pertanian Menengah Atas SPMA dulu nih SPP yang di Saraswati Denpasar yang masuk. Nah, dawang nih orang tua tiang kau menyarankan pang masuk ke Kokar. Kenton tiang menolak memiliki alasan bisa menggambar jangan masuk menggambar gitulah alasan tiang nih kau. Alih dunia yang lain gitu dia. Pertanian yang SPMA yang nih kau. Dewang Diko SPMA-nya sekantun artinya berkoneksi dengan Mataram. Lulusan tiang dan ijazah tiang SPMA Mataram dengan begitu tiang tamat SPMA boleh yang mengkaryorin ke Kintamani Pak di Bangli, Kabupaten Bangli, di Pemkab Bangli dari PPR kan Diko. Kilo pertanian Diko gentan sampai udah bulan tiang Diko tahan Pak karena dingin tiang ditugaskan di Kintamani kan kuat ya dingin lari dia. Di pengalaman jelek ya nih Pak. Lari yang suut yang gaya Pak. Orang yang datang cek suut. Gaya. Setelah yang selesai bekerja Niko, tawarin dia ngajarin di Saraswati Tabanan. Mengajar dunia pertanian dan ngajarin menggambar. Kita nih kata kalian kalau Niko kan sedang anu nih PKB bisa kesenian Bali ya. Adi Mertango gitu lah karya ini asli Niko. Ini kayak gitu yang mulai Niko. Melirik, bukan ini tertarik dan tiang gitu. Tahun 84 tiang masuk ke ASTI gitu. Ke ASTI tiang dahulu ikut tiang kan mereka dosen-dosennya Yunan sekenal aja tiang dagang guru Amerika seperti Pak Wino, Pak Chatro, Pak Urip Riwano, guru Amerika dulu. Ya, Ramiano ini perlakuan boleh cahaya mainnya kan bahasa tunjukkan ini boleh cahaya mainnya gitu nah yang yang melalui Pak itu dia kan orang yang masuk Diko setelah inilah Ci masuk
Kita jahit bahasa tunjuk kita jahit Pak niko. Kita niko. Tamat dia asti niko dia langsung tahun 1990 niko 89 yang lama 90 benarlah kesempatan untuk merekrut tenaga. Kita niko mar yang mencoba niko lama diterima. Saat menjadi mahasiswa di kampus seni ini, ia mengenal seniman asal Amerika, Wayne Vitali. Seniman inilah yang merekomendasikan Arnawo menjadi Guest Artistic Director of Gamelan Skarjaya, Amerika Serikat. Bahkan Arnawo telah 7 kali diundang mengajar gamelan Bali di grup Gamelan Skarjaya masing-masing selama 9 bulan. Tak itu saja, berkat gamelan, Arnawo juga pernah tampil dalam ajang International Spring Festival di Berkeley, Indonesia Student Association tahun 1998. Kemudian terlibat dalam International Gamelan Festival Amsterdam (IGFA) di The Royal Tropical Institute 2007 Belanda. Selanjutnya mengisi acara dalam ajang Haiyun International Folk Dance Club National Island University Taiwan pada tahun 2012. Bahkan saat mengajar kerawitan di grup Gamelan Skarjaya, Arnawo berhasil melahirkan garapan kerawitan berjudul Bendu Suara. Dalam rangka Pesta Kesenian Bali, Arnawo melahirkan garapan berjudul Dandang Gule dan Kebolandung. Garapan Arnawo tersebut sering dijadikan referensi bagi komposer muda dalam menggarap karya seni. Awalnya niko didangkan ketemu sareng Wayne Vitali namanya niko dari Skarjaya. Dia itu pergi ke Bali, dia belajar gamelan Bali dulu di Bali niko selama 2 tahun niko. 2 tahun jadinya di tiang kantor niko ring isti kantor mahasiswa di diangin dan kemudian niko ketemu dia niko ade dancing ada yang domos ini kalau yang mengkelau kali ini itu ragane pertamanya dia tinggal di Penate akhirnya mau ke Perian yang perkenalkan sekarang Setiaji kau anunya mukanya sama seperti kau gue tinyak ketemu kan betul kan terus kalian kau di Perian ketemuan dia Liko yo moyong jadinya belajar budaya Bali, mungkin Bali ini sekarang kuran ini kau sesuonan kuran biasa Pak nyemuh padi barang ya gitu, mungkin aja ada di Bali ini kau, ada Amerika nih kau, dari sana awalnya ketemu di dia nih kau, gitu. Nah mungkin bagaimana setelah dia pulang undang lah tiang, gitu, undang tiang tahun 1994, kalau tidak salah 1991 dulu. Yang udah dimemokan yang dari sana, tapi terlurus yang waktu Liko. Nah, terlurus yang Liko, jadinya yang kedua kalinya yang Liko 1994-nya Liko sarang ibu, sarang panak yang Liko. Ini selama 9 bulan yang Liko di Skarjaya, karena berdekatan dengan si Berkeley gitu. 9 bulan yang Liko, aja ini yang Liko, aja yang Liko di samping ngajar dengan tamu-tamu yang sudah ada dan membuat ciptaan Riko gitu, garapan baru. Riko di tiang dawak pertama Riko membuat garapan Winton angklung Winton Riko Pak di angklung Riko Bendu Suara Riko. Artinya di tiang mendapat inspirasinya Riko, idenya agasnya karena dia itu kalau meeting kenapa demokrasi ya jangan jalan dari sana dia ngambil alon yang mengeluarkan suara yang keras kita dengar ada yang lembut. Nah itu jadinya yang buat garapan beri suara yang bendu itu kan emosional marah. Nah dari sana dia jadinya membuat karya tabu kreasi dong Liko di angklung Liko dan di tiang karena di barat ini kan agak bebas lah sedikit berkarya Liko. Nah, mulai menutup gamelan dengan tangan semuanya di tiang pertama kali Liko. Jadinya bunyinya supaya beda. Liko menutupnya, tahunnya biasanya di Bali kan begini Pak. Tiang tutup dengan tangan segala bagaimana bunyinya. Mainnya seperti Liko.
Dan itu karya niku tampil pada tahun 1995 di PKB. Gambar sekali diundang mereka. Nalar tidak berkarya tabuh lambatan ombak ing segara. Berpasangan yang menggarap niki sebagian Win Pitale yang menggarap niku niku sebagian tidak kolaborasi dia menggarap niku. Setelah niku di Sukardaya kemudian diundang dia niki konservatori di Rotterdam. Itu istilahnya niku cross komposer barat dengan timur. Baratnya yang menggarap Bali, yang timurnya menggarap barat. Cross gitu. Taipei yang boleh. Taipei-nya di universitasnya nih kan. Nah, sama Pak Prof Libio lagi nih kan. Di sana itu menggarap cak nih kan. Dengan Pak Gusti Sudarto lagi nih kan. Kalau lama di Taipei-nya nih kan kurang 2,5 bulan sana. Dalam 1 semester nih kan untuk menghabiskan 1 semester nih kan. Nah, yang menarik kemarin nih kan, dia membuat karya Kebol Landung. Kebol itu istilah makna kekuatan, Pak. Land itu kan kata penghubung, dong itu kan nada. Kekuatan karya dia ini ada di nada dong. Nah lalu Iko berhadapan dengan Badung Dawang Niko. Dia membuat suatu sentuhan-sentuhan barulah dalam konsep dalam artanya Niko. Yang sebelumnya dalam prosesnya Niko beli malu Pak Bali sing kita malu lagi karena ranahnya nih untuk pesta kesenian Bali. Nah undiannya kan beraneka Pak ya gitu Bali sing nih keluar deh gitu maksud dia nih. Nah setelah dia tunjukkan kepada kuratornya itu kan betul Pak Prof Libio jadi kuratornya lihat turun ya sekalian kalau buka aja kulitnya gitu beliau. Oh berarti ada peluang ini, ada peluang untuk menggarap lebih berani. Itulah dipakai sekarang kalau generasinya yang terkait dengan tabu-tabu lambatan ini dipakai rujukan. Sebuah kebanggaan yang sulit diilustrasikan dengan kata-kata ketika Arnawo berhasil mengantarkan Skegong Taruna Mekar Banjar Tuncuk tampil mewakili Tabanan dalam pesta kesenian Bali. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan magister di ISI Surakarta, Arnawo berhasil mengantarkan Skegong ini manggung 3 kali di luar negeri, yaitu di Berlin, Austria, dan San Francisco. Sebelum ke San Francisco, Arnawo juga mengajak Skegong Taruna Mekar Tuncuk mengikuti Art Summit Internasional di Jakarta. Dari segi pengalaman Niki dengan sekolah yang bina dari tahun ke tahun apalagi jadi dia ingin merubah mindset daripada sekolahnya. Oke, dari tradisional tabur lama iringan upacara pancayannya sudah semuanya nih kalau dilalui, kemudian ke PKB sudah juga berkali-kali ya ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewakili Tabanan ke PKB. Nah dia jadinya setelah yang menyelesaikan masternya dia yang di Solo, dari sana yang ingin sekarang gimana mampu nggak? Pertanyaan daripada diri sendiri, mampu nggak saya nanti mengembangkan ilmu yang sudah saya dapatkan di Solo untuk mencari S2-nya Niko supaya ada kemajuan lah. Itu di sekolahnya di desa. Ingin dianggap siapa yang ini penyidang keluar kita intinya Niko Pak. Kalau di Bali kan sudah ya Niko. Akhirnya dia mencoba. Pertama kali itu memang berat Pak. Merubah mindset yang sangat-sangat sudah kental dengan tradisinya Niko. Ajak yang jadi nyeleneh gitu. Susah sekali. Lalu dia terus menciptakan bagaimana caranya supaya bisa nanti sekolah lagi tujuan yang banyak ngidang kan ya aja ya keluarga kita dengan ikut intinya tujuan yang Niko. Akhirnya dengan kesabaran dia berikan metode pengajarannya Niko, cara-caranya akhirnya bisa Pak, bisa jadinya Niko. Nah, pertama itu istilahnya mengikuti Festival Gamelan Kontemporer Indonesia di Berlin. Oh, di Berlin Niko. Tahun 2005 jadi dia Niko. Nah, di sana ketemu dengan komunitas seni yang semuanya dari akademis.
hanya dari Bali aja, dari kampung gitu. Makanya ada istilah dari orang kampung tetapi kampusan gitu Pak, istilahnya waktu itu karena mampu jadinya bersaing di tingkat internasional untuk membawakan gending-gending yang kekinian gitu, kontemporer. Krunya semuanya tiang aja. Tiang nggak mau setengah-setengah Pak. 25 grup 25 orang. Mau punya setengah nggak mau dia. Nanti gara-gara udah dapat luar negeri bubar sekali tiang dia itu dijain tiang dong. Akhirnya ya kalau mau 25 orang diajak ke sana saya ikut, kalau enggak jadi masalah. Akhirnya diusulkan di sana. Budgetnya lagi kan meningkat harus dikau. Nah, disetujui. 25 berangkat, semuanya berangkat mereka. Ketemunya Niko dengan UPI Bandung, isi Padang Panjang, isi Surakarta, ya semua ketemu di sana. Tiang kan keliling kampung. Isi Denpasar kan? Tiang pun diwakili kaum. Tiang itu. Ada 20 pilihan waktu itu. Apakah Pak bekerja sama dengan kampus? Ada bekerja sama dengan Pak yang punya siang lebih memiliki dengan skor yang tiang miliki supaya Anda dapat pengalaman gitu ya. Setujui oleh Niko. Setelah Niko festival tersebut di Austria ini kau yang ketemu dengan Steve Reich, komposer minimalis. Nanti yang nawang di buku kan Niko, yang secara langsung yang berhadapan Niko gitu. Dengan Steve Reno ketemu yang Solomon Niko gitu kan, dagang Niko satu-satunya komposer minimalis gitu ya. Kemudian jadi lantas sebelum ke San Francisco ikut Art Summit di Jakarta nih, internasional juga nih di Jakarta yang hanya di Taman Ismail Marzuki. Setelah dia Art Summit Niko lagi menjelang beberapa bulannya langsung ke San Francisco di Asian Art Museum nih kok, pentasnya di sana dalam kaitan ritual Bali gitu nih kok. Jadinya dengan pengalaman dari kau, jadinya sekalian nih kok seperti yang katakan tadi, tradisionalnya dia tetap berjalan, kontemporernya jalan. Dalam konteks membuat konsep karapan kerawitan, nama Arnawa tak bisa dipisahkan dengan gamelan Pendro, singkatan dari pelok dan slendro. Gamelan yang memadukan suara angklung dan gong kebiar ini diciptakan Arnawa saat menyelesaikan tugas akhir magisternya di ISI Surakarta. Arnawa berharap komposer muda mampu menggali potensi seni di masing-masing desa, kemudian melestarikan dan mengembangkan menjadi karapan baru. Yang penting lagi, mampu memuliakan instrumen gamelan tradisional Bali dan jangan sampai memperkosanya. Nah, Niko kan yang membuat ini kan, artinya yang membuat kan pandai. Cuma konsepnya tiang. Nah, tiang temukan nih istilahnya pada saat tiang tugas akhir oleh magisternya nih di Solonya nih tiang padukan nih suara angklung dengan suara gamelan gong kebiar. Biasanya di Bali gamelan gong kebiar kalau gambar suling gong yang angklung. Walaupun dia itu menggunakan dua barungan di pentas bersamaan kan kita biasa nih gamelan gong kebiar melusuling kalau angklung. Tiang tan nih gabung dia nih sesuai dengan cara permainan piano dia kene ya. Ini kok teknik baru nih kok. Teknik baru nih kok mainnya angklung lagi menyatu dengan gamelan dari yang menemukan, dan ketemunya numbuk dan nenek kok kene munyinya. Nah, ini yang terus sama di tiang, coba ngai sini gamelan gitu. Ngai gamelan, ada ini dengan tiang gamelan Pendro. Ngai pelok slendro. Nah, gabung nih, rencana ini kena siau sebenarnya doang Pak. Karena tiang udah ngelempis, kayak dia malu papat kan gitu doang ini gitu. 99 nih kok. Dari temuan di tiang kesinanya nih kita. Nah papat ke malu katanya untuk komposisi baru kan khusus nih tiang kalau ada tiang buat komposisi baru kalau tiang karena kontemporer. Ya karena kontemporer dan anehnya di Jawa masuk nyidang ke gamelan tiang Pak. Artinya sing perlu ngadongan gamelannya nang kondo. Gamelan itu jek pakai langsung ini ada bisa di slowing masuk.
Dan Pak iki anu siang kan aja aneh kamalan nyidang masuk waktu yang bawa ke Berlin. Yang kan gunakan gamelannya diterma, beda nih tuningnya Pak dengan gamelan yang dikit pamanya dengan paduannya nih kok bergeser Pak. Latihan bisa nih kok jalan dengan baik nih kok balik. Akan kok berarti mudi sifatnya nih Pedro nih kan di jodang masuk ke dengan yang generasi kedepannya nih di satu sisi tetap kita harus melestarikan tradisi kita itu harapan ideal. Di samping nanti mengambil jadinya karya-karya yang tanda petik mungkin kan kontemporer mungkin disebut kan kontemporer silakan juga nih kok ya kontemporer memargi tradisinya juga ajak. Nah ini harus pintar-pintar sekarang nih ya generasi mudanya terutama yang bergelut di bidang musisinya nih. Kiprah berkesenian Imadi Arnawo diapresiasi Iputu Gede Sukaryana SSNMA, seniman asal Braban Tabanan. Baginya, Arnawo adalah seorang seniman yang selalu menawarkan hal-hal yang baru dalam berkesenian. Walaupun sudah memiliki nama besar, Arnawo tetap sosok yang humble dan guru menginspirasi. Ia berharap Arnawo tak bosan-bosan menaungi seniman muda. Apa yang menarik terhadap sosok Pak Made Niko adalah beliau menawarkan hal-hal yang baru untuk terutama di gamelan sebagai seniman Niko, banyak hal-hal yang baru yang tidak dapat dari guru-guru lain gitu. Semisal kebanyakan kalau kita di Bali Niko, target dari berkesenian Niko selain kita di masyarakat paling PKB gitu. Tapi lewat Pak Made ternyata banyak sekali kesempatan atau opportunity Niko yang lain yang bisa dicari dituju gitu. Misalnya seperti berproses yang sempat dengan Pak Made Niko dulu ada namanya produser dari Itali gitu, namanya Giovanni. Dan saya diundang ke sini melihat rekamannya gitu. Dan di sana dia melihat ternyata ada bisa kita seperti kesempatan lain. Di gamelan itu juga ada bentuk-bentuk lain, kesempatan lain yang bisa kita cari gitu. Dan memang setelah proyek dengan Pak Made, beliau Giovanni ini mengajak tiang jadinya gitu. Dan dari sana tiang istilahnya mendapat jalur tiang untuk bersenian selain karena tiang memang tidak begitu istilahnya mengikuti PKB ini kan. Dan yang lebih cenderung ke jalur Pak Made yang sebelahnya satu lagi gitu. Beliau ini humble istilahnya, tapi walaupun beliau sudah besar istilahnya, tapi ketika kita bicara itu kadang-kadang seperti teman gitu. Nah, istilahnya kan ada biasanya kalau ini beda anunya tempatnya itu, tapi dengan beliau kita seperti curhat, istilahnya nyaman jadinya. Kalau sharingnya Niko nyaman dan cara beliau juga mengajar Niko untuk tiang beda karena pendekatan beliau Niko menggali muridnya dulu apa yang dia mau, baru diberikan arahan. Teman-teman kalau kita seperti mau bimbingan dari tokoh-tokoh yang itu kita lebih terbuka juga untuk sharing. Itu sekarang yang penting. Jangan karena kita biasanya merasa sudah mampu jadi kita ini, tapi tetap kita harus perlu sharing dengan senior kita karena itu sebagai jembatan yang penting antara masa lalu istilahnya yang dulu dan sekarang. Itu penting ada yang menjembatani. Kadang-kadang kalau tidak ada jembatan ini terputus. Karena itu yang biasanya itu yang pikir Pak Made di situ dia sekarang lebih menaungi. Mudah-mudahan beliau tidak bosan-bosan menaungi seniman mudanya. Itu sih harapan dia. Pemirsa, demikianlah kiprah berkesenian ayah dari Niputu Diah Nafa Utamaningsih dan Imadi Dita Nafa Prajanata ini. Semoga karya-karya Arnawo selalu menginspirasi.